selamat pagi anak-anak. Nah, pada hari ini di pembelajaran IPS, kita akan melanjutkan materi kita yang minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang lembaga sosial. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, siswa-siswi mengetahui pengertian, jenis-jenis, dan fungsi dari lembaga sosial. Yang kedua, siswa-siswi mampu menunjukkan perilaku jujur, bertanggung jawab, peduli, santun, rasa ingin tahu, menghargai, dan percaya diri. Baik, kita masuk ke pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Lembaga sosial juga merupakan himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Lembaga sosial terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting dalam hidup bermasyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu sebagai makhluk sosial dan tidak mampu untuk hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan, sehingga timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Nah, ada 4 tingkatan norma. Yang pertama itu cara atau usage, yang kedua itu kebiasaan atau volksways, yang ketiga itu tata kelakuan atau mores, dan yang terakhir itu adalah adat istiadat atau customs. Nah, kita akan membahas yang pertama dulu. Yang pertama itu cara atau usage. Cara lebih terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Penyimpangan dalam norma cara ini tidak akan mendapatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan atau teguran. Contohnya, tindakan yang melanggar norma ini antara lain cara seseorang membuang sampah. Jika ada seorang membuang sampah bukan pada tempatnya, maka orang itu akan dicela atau ditegur dengan orang yang melihatnya seperti itu. Nah, yang kedua ada kebiasaan atau volksways. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan kita memberi hormat kepada orang yang lebih tua usianya, atau mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang antri dan sebagainya. Atau juga ketika kita lagi berada di sekolah, kita bersalaman dengan guru dengan mencium tangannya, seperti itu. Nah, yang ketiga ada tata kelakuan atau mores. Kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku, tetapi sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak. Maka, di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Nah, contohnya, jika seseorang peserta didik yang ada di Yobel melanggar tata tertib sekolah dan akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Nah, yang terakhir adalah adat istiadat atau customs. Tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pada pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Ini Ibu harap kalian bisa mengerti apa yang Ibu jelaskan, dan jika ada materi-materi yang kurang paham, kalian bisa langsung komen di bawah atau chat melalui media WhatsApp. Nah, semangat dan selamat belajar. Tuhan Yesus